three, four. Halo teman-teman, kalian sehat kan? Semoga kita bahagia selalu. Di skill 1-5, kita sudah belajar bareng tentang poin-poin yang perlu kita dalami ketika kita berkaitan dengan sentences with one clause atau kalimat dengan satu klausa. Jadi yang di skill pertama, kita sudah memperdalam bahwasanya satu kalimat untuk satu klausa itu minimal dia punya satu subjek dan satu kata kerja. Lalu di skill yang kedua, kita membicarakan tentang objects of prepositions atau objek dari preposisi. Preposisi adalah kata depan seperti in, on, at, dan seterusnya. Lalu objeknya itu bisa berupa benda, intinya bisa noun or pronoun or gerund or noun clause. Kemudian di skill yang ketiga, kita belajar bareng tentang appositives atau aposisi yang biasanya dipakai untuk menjelaskan si subjek. Jadi appositives bukan subjek. Appositives bisa diletakkan setelah subjek dengan 2 koma, yang mengapit appositifnya atau sebelum subjek dengan 1 koma. Lalu di skill yang keempat dan 5, kita fokus dengan participles. Kalau di skill 4 adalah present participles, yaitu yang berbentuk ing, bisa sebagai kata kerja ataupun sifat. Begitu juga di past participles yang bentuknya adalah bentuk kata kerja ketiga, yang fungsinya juga seperti itu, bisa sebagai kata kerja ataupun sebagai sifat. Nah, dari poin-poin itu, harapannya adalah kita bisa membedakan mana yang subjek dan mana yang kata kerja dalam sebuah kalimat dengan satu klausa. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk berlatih, memperdalam lagi, melatih skill yang sudah kita pelajari dari 1 sampai 5. Kita akan mulai dengan bagian yang pertama di halaman 208, bagian correct or incorrect. Nah, seperti biasa teman-teman, ketika kita membaca soal atau membaca kalimat, usahakan dalam mindset kita yang akan kita cari adalah subjek dan kata kerjanya terlebih dahulu. Kalau sudah ada subjek, satu subjek sudah ada, dan satu kata kerja sudah ada, maka kalimatnya pasti benar. Jadi acuannya adalah one subject and one verb. Sekarang kita coba di nomor 1. Kita akan mencari mana subjeknya. Kalau kita lihat di awal, for 3 weeks at the beginning of a semester, itu adalah frasa preposisi ya. Masih ingat objects of prepositions di skill yang kedua, teman-teman? Jadi for 3 weeks itu frasa preposisi yang pertama. At the beginning of a semester itu adalah frasa preposisi yang kedua. Kemudian disinilah baru muncul ada subject, students. With fewer than the maximum number of units can add. Nah, ini adalah si kata kerja. Berarti di sini kita sudah bisa menemukan subjek dan kata kerjanya. Otomatis kalimat nomor 1 benar. It's correct. Number 2. On her lunch hour, went to a nearby. Sekarang, on her lunch hour, itu kan frasa preposisi ya, sama seperti di nomor 1. When adalah kata kerja. Namun, di sini kekurangannya apa? Pasti teman-teman sudah bisa notice, nggak ada subjeknya. Subjeknya kemana? Kok nggak ada subjek gitu ya? Maka nomor 2 jawabannya incorrect. Number 3. The fir trees were grown for the holiday season were harvested. Nah, di sini kalau kita menuju ke skill yang kelima, teman-teman kalau masih ingat di skill yang kelima, membicarakan tentang past participles. Past participles itu menggunakan bentuk ketiga ya, bukan bentuk kedua. Grown di sini kan bentuk ketiga. Berarti ini kan kalimatnya pasif ya. Lalu ada lagi di sini were harvested. Jadi apa yang membedakan participle sebagai kata kerja dan participle sebagai adjektif? Kalau di sini dia adalah kata kerja semua.
Kenapa? Karena ada be-nya. Karena ada be-nya, ada were. Sedangkan adjektif tidak membutuhkan were. Adjektif tidak ditemani oleh be. Jadi kalau membedakan participle, apakah dia sebagai kata kerja atau sebagai sifat, tinggal dilihat ada temennya nggak. Oh, ada temennya nih nomor 3, ada were, ada be-nya. Kok dua-duanya ada were-nya? Berarti ini salah. Karena nggak mungkin dua-duanya jadi kata kerja. Maka nomor 3 salah. Next, in the grove the overripe oranges were falling. In the grove, frasa preposisi. Kemudian the overripe oranges itu adalah si subjek. Were falling itu adalah kata kerja. Aman ya, sama kayak nomor 1. Berarti nomor 4 benar. Number 5. The papers being delivered at 4 will contain. The papers subject. Will contain adalah si kata kerja. Nah, apakah di sini ing itu being delivered itu adalah kata kerja? Tentu bukan ya. That's why kalimat ini sudah benar, it's correct. Number 6, a specialty shop with various brands from around the world in the shopping mall, so why? Nah, di sini memang ada subjeknya. With various brands, itu frasa preposisi yang pertama. From around the world yang kedua. In the shopping mall yang ketiga. Duh, terus kata kerjanya kemana? Nggak ada kata kerjanya. Berarti nomor 6 salah. Sekarang kita ke nomor 7. The portraits exhibited in the USN Museum last month are now the portraits. Subject. Ada are, kata kerja. Nah, di sini ada exhibited. Kalau teman-teman masih ingat di skill yang kelima, ini kan masuk di past participles. Tapi dia fungsinya bukan sebagai kata kerja. Dia sebagai sifat ya, berarti dia benar. Number 8. With a sudden jerk of his hand, threw the ball across. Nah, with a sudden jerk, ini kan frasa preposisi yang pertama. Of his hand, frasa preposisi yang kedua. Threw, kata kerja. Where is the subject? Kemana subjeknya? Gak ada. Oh, berarti salah dong, gitu ya. Nomor 8, salah. Number 9, construction of a housing development. Ada subjeknya. Construction. Ini kan frasa preposisi ya, of the housing development. Nah, tetapi ini subjek. It-nya juga subjek. Will be. Oke, will be-nya ada kata kerja. Tapi tidak mungkin ada dua subjek dalam satu kalimat. Oleh sebab itu dia salah. Last number, those applicants. Those applicants subject. Returning. Nah, cirinya apa? Apakah ada be-nya? Nggak ada. Berarti dia adalah si present participle ya. Forms adalah si kata kerja. Berarti sudah benar. Nah, jadi bagaimana membedakan kata kerja dengan adjektif dalam participle, baik itu present atau past, tinggal dilihat apakah ada temannya atau enggak. Jadi seperti di nomor 7, di nomor 10. Nomor 7 itu nggak ada temennya, nggak ada be-nya, nggak ada SMR-nya. Berarti dia bukan kata kerja. Begitu juga dengan nomor 10, nggak ada SMR-nya. Berarti dia adalah sifat ya. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian yang kedua, di bagian multiple choices. Sekarang kita mulai dari nomor 1. Kalau pilihan ganda mungkin lebih mudah ya, daripada melihat di bagian yang sebelumnya, kita harus cari dulu mana subjek, mana kata kerja. Walaupun sebenarnya prosesnya sama teman-teman, kalaupun itu adalah pilihan ganda, kita tetap cari subjek dan kata kerjanya. The North Platte River, itu kan sudah jelas dia sebagai subjek. Nah, di sini kita belum menemukan kata kerjanya, maka kita bisa langsung pilih opsi yang B. Kenapa nggak yang A? Kalau yang A nanti jadi double subject. Kemudian kalau yang C nanti tidak ada kata kerjanya karena flowing saja tanpa ada be-nya, SMR was were misalnya, maka dia hanya akan jadi sifat ya. Begitu juga dengan with flowing water, itu nanti hanya jadi objects of prepositions aja. Jadi tidak ada kata kerjanya. Number 2.
bla bla bla, biloxi, received. Yang paling jelas di sini kita bisa melihat received itu sudah menjadi si kata kerjanya. Ya kan? Kalau meaning di sini tentu bukan ya. Karena meaning nggak ada temennya, nggak ada SMR was were, nggak ada be-nya, berarti dia bukan kata kerja. Jadi kata kerja utamanya ada di received. Kita tinggal mencari si subject. Biloxi sudah dikasih sedikit, ada subjek biloxi. Kita tinggal melengkapi saja. Kalau misalnya kita gunakan opsi yang B misalnya, located in Biloxi, tentu nggak ada subjeknya, ya kan? Kemudian iris in Biloxi, nanti jadi double kata kerja karena ada is, jadi tidak mungkin. Kemudian kalau kita pakai yang D, tidak sesuai dengan konteks dalam kalimat, sehingga yang tepat adalah yang A. The city of Biloxi received its name from a Sioux word meaning first people. Next, go to number 3. A pride of lions. A pride of lions berarti sekumpulan singa ya. Bla 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 up to 40 lions including. Nah, including di sini dia kan sudah menjadi participle. Nggak ada be-nya, nggak ada SMR-nya, berarti dia bukan sebagai kata kerja. A pride of lions sudah jelas dia sebagai subjek. Berarti kita tinggal mencari kata kerjanya. Kalau kita pilih opsi bravo, maka nanti jadi double subject. Kalau kita pakai opsi delta, nanti nggak ada kata kerjanya. Karena containing-nya nggak ada SMR was were-nya, nggak ada be-nya. Kalau kita pakai contain, a pride of lions itu adalah subjek tunggal, singular ya, sekumpulan. Nah, that's why kita pakai yang A. A pride of lions can contain. Karena kalau pakai modals can, setelahnya pasti pakai bentuk dasar dari kata kerja kembali ke verb 1, contain. Nah, number 4. Blah 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 T-plan are small and wide. Yang paling jelas di sini kata kerjanya adalah are. Nah, sudah ada subjek, mungkin subjek sedikit ada T-plan. Nah, sekarang kalau kita pakai are itu kan untuk plural subjek ya. Plural verb atau kata kerja yang jamak tentu ditujukan untuk kata benda yang jamak juga. Nah, sekarang kita akan melihat kalau T-plan itu kan tunggal. Berarti ada di sebelumnya yang menunjukkan bahwa dia jamak. Yang mana teman-teman? Iya, yang D. The flowers of a tea plant. Jadi yang menjadi subjek utamanya ada di sini. Of a tea plant itu hanya frasa preposisi saja. Jadi subjeknya adalah si flowers. Number 5. The tetracyclines. Bla 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 antibiotics. Nah, kita masih ingat di skill yang ketiga ada 2 koma, maka ini adalah si aposisinya. Otomatis kita akan mencari frasa, bukan mencari subjek dan kata kerja ya. Jadi kalau misalnya yang A, itu kan ada are, ada kata kerjanya, jadi nggak mungkin. Yang delta juga begitu. Begitu juga dengan yang B. That's why the answer is C. A family of antibiotics. Number 6. Any possible academic assistance from taking stimulants. Subjeknya di sini, any possible academic assistance. From taking stimulants itu kan sudah frasa preposisi karena ada from-nya ya, ada preposisinya. Berarti ada subjek tapi belum ada kata kerja. Ya sudah, kita tinggal pilih yang C, pakai is. Kalau it, there nanti jadi double. Kalau S tidak sesuai dengan konteks kalimatnya dan belum ada kata kerja. Yang kita butuhkan adalah si kata kerja. Number 7. Henry Adams, Burn in Boston. Nah, ini sudah ada frasa aposisi ya. Berarti kita tinggal mencari kata kerja. Ini kan subjek. Yang diapit koma tentu bukan subjeknya. Maka kita mencari kata kerjanya. Became. Kalau pakai dan itu setara harus dengan sesama kata kerja. Kemudian begitu juga dengan yang D juga sama. Kalau kita pakai yang C, tentu nanti dia jadi double subject. Number 8. The major cause. The major cause. Berarti kan sudah subjek ya. Nah, berarti kita mencari kata kerja ya, teman-teman. Kalau kita lihat opsinya, di sini kalau misal kita
langsung pilih yang A, nanti jadi double subject. Padahal sudah ada subjek the major cause, penyebab utamanya. Kalau ocean tides nanti jadi subjek baru, jadi tidak mungkin, walaupun di sini ada are. Kemudian kalau misalnya kita pilih yang C, mungkin bisa pakai the major cause of the tides in the ocean, tapi kekurangannya adalah tidak ada kata kerjanya. Di sini nggak ada kata kerja. Begitu juga dengan delta, tidak ada kata kerja. Jadi yang benar adalah opsi Bravo. The major cause of ocean tides is. Jadi dia ada kata kerja is. Subjeknya adalah si the major cause. Number 9. Still a novelty in the late 19th century. Nah, ini kan aposisi ya yang di bagian awal. Jadi belum ada subjeknya, teman-teman. Kalau ini setidaknya ada perwakilan kata kerja. Jadi kalau misalnya kita langsung pilih yang A, tentu tidak benar. Karena sebelum koma, itu adalah frasa aposisi. Kalau langsung pakai yang B juga begitu. Langsung ke kata kerja, tidak ada subjeknya. Kemudian kalau yang C, it was, mungkin was-nya bisa, it-nya bisa. Tapi masalahnya di sini ada photography limited. Nah, itu yang nanti menjadi artinya tidak jelas. That's why seharusnya delta. Still a novelty in the late 19th century, photography was limited. Jadi yang novelty in the late 19th century itu apa? Photography. Kalau yang C, it-nya itu apa? Jadi nggak jelas ya. Nah, nomor 10. A computerized map. Berarti kan dia sebagai subjek ya. Kalau of the freeways, itu ada preposisi, di sini ada preposisi, ada preposisi, ada preposisi. Berarti kan dia frasa ya. Using di sini bukan sebagai kata kerja. Ini adalah participle using-nya. Using adalah participle. Karena tidak ada temannya, nggak ada be, nggak ada SMR, nggak ada was were, dan seterusnya. Nah, berarti yang kita butuhkan apa? Kata kerjanya apa? Kalau di sini a computerized map itu kan tunggal ya. Sudah dijelaskan ada e-nya, berarti jelas dia tunggal. Maka kita pakai yang airs. Jadi dia dalam bentuk tunggal juga ada s-nya. Kalau C itu seharusnya dipakai untuk plural noun for plural verb. Kalau to air, nggak ada kata kerjanya dong. Airing berarti nanti jadi participle, nggak jadi kata kerja juga. Tapi jadi sifat dong kayak using. Begitu ya teman-teman. Nah, gimana jawaban teman-teman? Sama nggak kayak jawabanku? Semoga sama ya. Jadi, dalam skill 1-5, kita memperdalam kalimat dengan satu klausa. Di mana ada poin-poin penting yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak kebingungan menentukan mana subjeknya dan mana kata kerjanya. Jadi ingat, pastikan bahwa si subjek itu bukan objects of prepositions. Jadi lihat dulu, jangan sampai keliru dengan objects of prepositions di mana ada preposisi, kemudian ada objeknya. Lalu jangan sampai keliru subjek dengan appositives. Dan untuk kata kerja, jangan sampai keliru dengan present participle ataupun past participle. Sampai di sini dulu teman-teman. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Atau kalau mau sharing sesuatu berkaitan dengan skill 1-5, silakan share aja di kolom komentar. Thank you for watching, dan semoga teman-teman semakin semangat belajar TOEFL-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!